Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Dan sekarang Bapak, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membaca bagian dari Alkitab kami. Tolonglah kami supaya kami diberikan kemampuan untuk bisa mengerti apa yang tertulis, dan juga kami diberikan kemampuan untuk mengerti firman yang akan disampaikan ya Bapak. Dan terlebih dari itu, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba penuh dengan keterbatasan, urapi hamba dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapak, supaya firman Tuhan dapat diberitakan dan kami semua terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh sangat senang karena bisa kembali berjumpa dengan orang-orang yang terkasih di GKI Bintaro Jakarta ini, khususnya di Komisi Lanjut Usia. Nah, sebelum kita membaca bagian Alkitab, saya mau bertanya dulu, tapi jawabnya jujur ya. Ini jujur jawabnya, harus jujur. Saya mau bertanya begini. Kalau kita dikasih kesempatan untuk memilih, ya, dikasih kesempatan untuk memilih, mana yang mau kita pilih? Masa muda atau masa tua? Dulu deh, dari yang bangku sebelah sini, bangkunya Bu Ellen. Masa muda, oke. Dari bangku yang tengah sini. Masa muda, bangku sini. Tua muda. Oh, yang tua yang muda, oke Bu. Tuanya disungguh. Masa lupa sih? Apa karena saya juga sudah memasuki masa lanjut usia? Tuh, padahal kita sering WA-an Ibu. Ibu Suratin, Ibu Suratin bilang masa tua ya, yang lain masa muda. Yang bangku sebelah sana, masa muda. Yang di sini, masa tua. Masa tua. Kamu udah tua. Kamu udah berapa? Apa tiga pernah? Masa tua. Oke. Nah. Masa tua ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih kepada Ibu Ucu. Kan kata Ibu Ucu masa tua. Alasannya apa sih Bu? Kok Ibu lebih memilih masa tua? Kalau masa tua, saya udah pernah masa muda. Tapi kalau masa muda belum tentu sampai masa tua. Oh, alasannya sudah merasakan masa muda ya. Tapi lebih enak mana, muda atau tua? Tua, muda, sama aja kayak dia. Oke, Bu Suratin. Kalau saya masa muda kita sudah harus bekerja keras. Tetapi ketika masuk ke usia tua, persiapkanlah diri kita untuk melayani Tuhan. Hanya itu pekerjaan kita. Oke, jadi alasannya kalau masa muda tuh kita udah bekerja keras, sekarang masa tua saya ingin melayani Tuhan. Jadi bagi Ibu, masa tua masa yang menyenangkan karena bisa melayani dengan lebih banyak waktu lagi, kurang lebih begitu ya. Nah sekarang yang kenapa memilih masa muda? Ada yang mau memberikan jawaban? Ya, kalau masa muda menurut saya kita bisa menikmati tanpa memikirkan yang berat-berat gitu loh, karena kita kan semua masih tanggung orang tua, gitu, belum memikirkan yang jauh, gitu. Jadi nikmatkan ya rasanya masa muda. Banyak kenikmatannya ya masa muda. Oke. Nah, jadi memang ketika kita ditanya masa yang enak tuh masa muda atau masa tua, kebanyakan memang memilih masa muda katanya. Masa yang penuh kenangan, masa yang menggembirakan, masa yang wah luar biasa, di mana kita masih menggebu-gebu, penuh semangat gitu ya. Nah, kebudayaan Romawi dan kebudayaan Yunani kuno itu memang mengagungkan masa muda. Makanya kalau kita lihat juga ada patung-patung, itu biasanya patung-patungnya laki-laki yang muda, yang badannya gimana? Masih
Wah, kekaya berotot six pack gitu kan ya. Nah, kemudian juga ada lukisan-lukisan wanita yang cantik, yang putih, langsing begitu ya. Karena memang mengagungkan masa muda. Tetapi kalau budaya Cina itu biasanya apa? Ada patung-patung orang tua ya, yang rambutnya juga sudah mulai botak, putih, jenggotnya panjang putih, kemudian badannya bungkuk. Ya, kemudian kalau di lukisan-lukisan ada pohon ini, pinus, pohon cemara ya. Nah, pohon cemara itu pohon yang awet. Di segala musim tetap daunnya itu hijau. Itu biasa ada di daerah pegunungan, di lembah-lembah begitu ya. Di Sukabumi itu banyak pohon cemara, terutama kalau kita ke arah Selat Utara itu. Ya, kapan-kapan kesana lagi yang udah pernah, yang dulu ditunggu di sana. Itu banyak pohon cemara. Pohon cemara itu kalau misalnya tidak ditebang, itu bisa bertahan hidup sampai 400 tahun. Jadi memang kalau kita tanya mana yang menyenangkan, ya tergantung kita melihatnya dari segi yang mana. Nah, sekarang kita, karena di sini semua sudah lansia kecuali Joe, kecuali Roy ya betul, Roni yang masih di bawah 49, itu juga Yuni juga ya, pokoknya. Tapi kebanyakan kan di sini lansia dan ini ibadah lansia. Kita mau melihat bagaimana Alkitab, ya, bagaimana Alkitab berbicara tentang manusia dan secara khusus lagi manusia di usia lanjut. Mari kita buka Mazmur 90. Ini Mazmur yang ditulis oleh Musa, ini merupakan doa Musa. Mazmur 90 kita akan baca ayat 1 sampai dengan 12. Pelan-pelan aja buka Alkitabnya, karena memang sudah lanjut ya. Sudah ketemu? Mazmur. Masih di perjanjian lama. Belum pindah dia. Masih di perjanjian lama. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita akan baca bergantian. Saya membaca tulisan yang ke arah kiri, Bapak Ibu sekalian tulisan yang ke dalam ya. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Sungguh, kami harus lenyap karena mulut kami. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Masa hidup kami 70 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Siapakah yang mengenal kekuatan-Mu kami? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya, demikianlah bacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita ini menceritakan bagaimana kerapuhan dari manusia dan bagaimana
kekekalan serta kekuasaan dari Allah. Musa mencapai usia 150 tahun. 120 tahun. Nah, di dalam doanya, salah satu doanya ini, Musa pertama mengungkapkan bahwa Tuhan itu tempat perteduhannya. Tuhan itu kekal. Tuhan itu maha kuasa. Kemudian selanjutnya dibedakan bahwa manusia itu berasal dari debu dan kembali kepada debu. Tidak ada yang istimewa dari manusia. Debu itu kan sesuatu yang sangat kecil, kotor, ya, dihindari orang. Kalau meja atau kursi di rumah berdebu, pasti kita marah. Oh, ini bisa berdebu, kita ingin membersihkannya, ya. Nah, jadi manusia itu sangat tidak berharga. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa manusia itu tidak kekal. Umurnya, ya, kalau misalnya diibaratkan seperti bunga yang pagi mekar, sore sudah payu. Sebentar saja. Jadi mau usianya itu 70, 80, 100, 120, bahkan ratusan lagi yang lain, tetap itu bagi Tuhan adalah singkat. Karena di ayat yang keempat kan, di mata Tuhan itu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahun itu kayak kemarin aja. Nah, kalau misalnya kita usianya 80 tahun, berarti kan belum mencapai 1 hari juga bagi Tuhan. Sangat-sangat singkat. Nah, bahkan dikatakan di ayat yang ke-10 nih, masa hidup kita itu 70 tahun. Ya, syukur-syukur kalau misalnya lebih dari 70, bisa sampai ke 80, 90. Tetapi apa yang menjadi kebanggaannya? Dikatakan apa tadi di ayat 10? Penderitaan, sakit, ya, itu kebanggaannya. Karena apa? Kalau waktu muda mungkin begini, pas ketemu, bisnisnya apa nih sekarang? Oh, saya bisnis ini. Wah, hebat ya, berhasil kan begitu. Kamu sekarang udah jabatannya apa di perusahaan? Kebanggaan ya. Tetapi kalau kita ketemu sama orang tua, obat darah tingginya apa sekarang? Udah setiap hari ya minum obatnya. Nah, obat jantungnya apa ya? Kemudian saya ini kaki kok sakit terus gitu ya. Yang kita ceritakan adalah apa? Sakit kita kan? Ya itu kebanggaannya. Gak bisa kita mengatakan bahwa oh saya masih segar muda atau gimana, nggak bisa, karena apa? Ya udah begitu. Ada masanya kan? Nggak, kita tuh bukan kekal, ada masanya. Jadi yang diceritakan seperti itu. Aduh, saya sekarang udah mulai lupa loh. Aduh, saya sekarang udah mulai susah untuk kemana-mana, nggak kuat sama dingin, misalnya begitu ya. Tetapi tadi luar biasa Oma ya, masih pakai Grab. Luar biasa. Wow, kata saya masih pakai Grab ya. Nah, usia berapa sekarang? Oh, baru 78. Wah, luar biasa ya. Baru 78, berarti masih punya semangat akan lebih lagi dari 78. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa manusia itu kok sering mengeluh? Tadi kan saya tanyakan ya, kok sering mengeluh padahal udah dari sananya ini memang kita akan mengalami kemunduran fisik ya. Kita akan mengalami kemunduran fisik karena memang itulah kita manusia. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Mau operasi plastik kayak apapun juga ya, tetap aja kita ini sudah memasuki usia lanjut. Nah sekarang, apa
harus kita lakukan. Bukan lagi kita menolak masuk usia lanjut, bukan, tetapi yang harus kita lakukan dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani masa lanjut usia ini. Bagaimana kita menjalaninya? Kan yang kekal itu hanya Allah. Kita ini tidak kekal. Kita amini kalau kita ini banyak kemunduran fisik kan, mulai dari mata, pendengaran dan sebagainya. Masing-masing punya keluhan-keluhannya ya, bukan keluhan sih, tetapi punya cerita ya, punya ceritanya. Nah, lalu apa nih sekarang yang harus kita lakukan? Bukan kita menolak masa lanjut usia, tetapi sekarang yang penting adalah bagaimana saya menjalani masa lanjut usia itu. Itu yang penting. Bagaimana saya menjalaninya? Nah, yang pertama adalah bahwa ingatlah usia lanjut yang kita jalani saat ini adalah berkat Tuhan. Ya, amin ya. Itu berkat Tuhan. Banyak yang tidak mencapai usia lanjut. Banyak. Jadi kalau sekarang kita mencapai usia lanjut, itu adalah berkat Tuhan. Mari kita lihat di dalam Amsal 10. Kita buka Alkitabnya. Tetanggaan sama Mazmur ya, Amsal itu. Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi panjang umur kita saat ini itu karena apa? Berkat Tuhan, karena kita takut akan Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan kasih berkat umur panjang. Hari Selasa yang lalu ada lansia yang berulang tahun ke-85 di gereja kami dirayakan. Terus ada yang mengucapin, Ibu selamat ya panjang umur. Jangan bilang panjang umur, udah cukup, jangan ditambah-tambahin lagi, katanya gitu ya. Saya udah ingin cepat-cepat menyusul suami saya, katanya gitu ya. Nah, terus si ibu yang ngasih selamat, oh ibu jangan begitu, katanya. Kan umur panjang itu berkat Tuhan, katanya begitu ya. Jadi ada lansia yang nggak mau diucapin lagi selamat panjang umur. Jadi kalau nanti ada lansia yang ulang tahun jangan nyanyi panjang umurnya, mau nggak pendek umurnya, nggak mau juga kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, panjang umur yang kita nikmati saat ini itu adalah berkat Tuhan. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan dekat. Karena kita selalu taat sama Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memelihara kita. Inilah buktinya kita bisa mencapai usia saat ini. Nah, sekarang yuk kita lihat lagi Amsal 16 ayat 31. Amsal 16 ayat 31. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Salah satunya siapa ya? Saya nih. Jadi katanya rambut putih itu adalah mahkota yang indah. Saya bayangkan, oh berarti lebih indah dari mahkotanya Enda ya, lebih indah dari mahkotanya Ratu Elizabeth almarhum ya. Karena di sini Alkitab mengatakan rambut putih adalah mahkota yang indah. Itu berarti usia lanjut itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi karena namanya berkat, berarti kita harus selalu bersuka cita. Kita harus selalu bersyukur.
kasih umur lagi 1 hari ini. Terima kasih Tuhan, saya dikasih lagi kesempatan untuk menjalani hidup saya 1 hari ini. Itu berkat. Kan kalau Bapak Ibu dapat hadiah, dapat berkat pasti senang kan? Wah, dijaga, dipelihara, apalagi ini berkatnya mahkota yang indah. Wah, kita harus selalu bersukacita, bersyukur. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Meskipun memang fisik kita menurun, ya kan? Meskipun fisik kita menurun. Nah, itu yang pertama. Ingat bahwa usia lanjut itu adalah berkat. Nah, yang kedua, ingat juga bahwa kelemahan fisik atau sakit adalah bagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi Tuhan kasih umur panjang, Tuhan juga kasih kepada kita ya kelemahan fisik, ya kemunduran daya ingat. Itu bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan sayang. Tahu buktinya apa? Tuhan memelihara kita. Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan bukan hanya kita yang mengalami kelemahan fisik. Kita lihat yuk sekarang di Perjanjian Lama, itu ada di kitab Kejadian. Kejadian pasal 48 ayatnya yang ke-10. Gak apa-apa ya, buka Alkitab ya. Kejadian 48 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta diikat oleh ayahnya. Ini menceritakan Yakub. Israel itu Yakub ya. Ketika sudah lanjut usia, itu matanya sudah mulai kabur. Kabur itu bukan kabur gila lari ya, tetapi sudah penglihatannya sudah mulai menurun sehingga tidak bisa melihat lagi bahkan. Nah, ketika Yusuf membawa anak-anaknya Efraim dan Manasye, tidak bisa melihat lagi, dan tidak bisa melihat lagi ya. Jadi bukan hanya kita loh yang mengalami kelemahan fisik, Yakub juga mengalami kelemahan fisik. Nah, penglihatannya mulai memudar. Nah, kemudian mari kita lihat juga sekarang di 2 Samuel 19 ayat 35. 2 Samuel pasalnya yang ke-19 ayat 35. Kita baca lagi ya, 1, 2, 3. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hambamu makan atau yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Nah, ini Barzilai. Dia seorang kaya yang pada waktu itu memberikan makanan kepada Raja Daud. Nah, Raja Daud ingin mengajak Barzilai ini tinggal di istana. Dia bilang, aduh saya udah 80 tahun, untuk apa saya tinggal di istana? Saya ini sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mungkin ya tidak bisa lagi memberi nasihat. Kemudian juga saya ini sudah tidak bisa lagi merasakan makanan yang enak, minuman yang enak, ya seadanya aja begitu ya, yang dia bisa rasakan. Dia nggak bisa lagi mendengarkan penyanyi bernyanyi. Itu menandakan sudah ada kelemahan fisik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat dan menyikapi kelemahan fisik kita saat ini itu dengan pandangan yang positif, bahwa ya memang ini yang harus kami jalani. Ini bagian dari sukacita di usia lanjut, begitu ya. Ini bagian dari sukacita di usia lanjut.
Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tadi kan di dalam bacaan kita di dalam Mazmur 90 itu dikatakan bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Nah, jadikanlah hidup yang singkat ini berdampak bagi sesama. Hidup kita ini singkat. Jadikanlah hidup yang singkat ini berdampak bagi sesama. Ini merupakan pertanggungan jawab kita atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanggungan jawabnya adalah dengan kita melakukan hal-hal yang berdampak bagi sesama kita. Mungkin kalau dulu kita melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita sendiri, tetapi sekarang adalah waktunya untuk menjadi berkat. Nah, saya nonton satu film, judulnya itu A Man Called Otto. Mungkin di sini udah nggak tampilan, nggak ada lagi di bioskop ya. Bagus loh itu filmnya. Jadi Otto ini memasuki usia lanjut usia, kemudian dia harus berhenti dari pekerjaannya karena diganti dengan yang muda. Kemudian dia merasa kecewa, dia hidup sendiri karena istrinya itu sudah meninggal karena sakit kanker. Jadi dia hidup sendiri dan dia orang yang sangat tertib, orang yang sangat disiplin. Nah, ketika dia diberhentikan, walaupun dengan hormat diberhentikannya, tetapi dia merasa kecewa. Sampai dia berusaha untuk bunuh diri. Dia tinggal di perumahan yang bagus, tetangga-tetangganya suka menyapa dia, tapi dia sinis gitu loh. Kalau ditegur, ditanya selamat pagi, dia hanya begitu aja ya. Dia merasa saya sudah tidak berarti lagi. Dia coba gantung diri, ternyata lepas dari itunya, gantungan diri. Jadi sampai suatu hari ada tetangga baru. Tetangga barunya ini orang Meksiko, suami istri dengan 2 anak, dan si perempuan ini sedang hamil besar. Itu termasuk orang yang apa ya? Maksudnya akrab gitu ya, mau tahu juga gitu ya. Jadi dia bawa kue kepada Otto karena Otto udah nolongin dia. Jadi si suaminya ini mau parkir mobil tetapi nggak bisa parkir. Si Otto tuh kesel, aku bisa parkir dulu gitu kan. Akhirnya udah sih saya parkirin gitu. Tapi dengan emosi gitu lah. Nah, si keluarga ini merasa senang kan, terus bawa kue ketok gitu kan. Dia mau bunuh diri nggak jadi. Ada yang ketok-ketok ya. Udah, ya ini lagi apa namanya? Dia buka pintunya terus dikasih kue. Tadinya dia kenapa gitu nggak terlalu bersemangat dan dia bilang nggak boleh masuk, udah pulang aja. Tapi kuenya enak. Disapa lagi sama tetangganya ini sampai akhirnya Otto ini kedapatan meninggal karena memang dia ternyata punya penyakit yang waktu hidup itu tinggal beberapa bulan aja, singkat gitu ya. Tetapi selama dia ketemu sama keluarga baru ini, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menolong, walaupun dia lakukan dengan sikapnya yang tadinya pedes, tapi lama-lama dia jadi lemah lembut. Sampai waktu si perempuan ini mau melahirkan, dia yang tolongin. Waktu suaminya, tetangganya itu jatuh dari tangga, dia yang bawa ke rumah sakit. Itu dia lakukan. Dengan beriringnya waktu, dia terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sampai waktu ada satu saat dia tuh punya teman lama dan lagi bermusuhan sama teman lamanya ini. Jadi nggak ngomong-ngomongan udah berpuluh-puluh tahun. Nah, akhirnya bisa berdamai dengan teman lamanya hanya karena ditolong, minta tolong dong perbaiki mesin pemanas ruangan, dia perbaiki. Jadi di masa tuanya itu walaupun singkat dan awalnya dia merasa bahwa hidup ini tidak berharga, akhirnya dia bisa menjadi berkat. Dan tetangganya yang orang Meksiko itu ternyata itu dia kontrak rumahnya, dan ya ceritanya ya dia diberikan warisannya untuk rumahnya, dia diwariskan kepada keluarga yang baru di orang Meksiko ini. Jadi dari film ini saya diingatkan lagi bahwa
Sesingkat apapun hidup kamu, seberat apapun beban hidupmu, jangan pernah mau mengakhiri hidup. Karena hidup itu adalah berkat Tuhan. Tetapi isilah waktu yang ada itu dengan menjadi berkat, berdampak yang positif untuk sesamamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, poin ketiga itu adalah jadilah berkat. Semakin berdampak hidup kita. Waktu kita muda, kita sudah aktif dalam pelayanan. Sekarang di masa usia lanjut, pasti masih banyak yang kita bisa lakukan. Hidup kita masih bisa berdampak. Hidup kita masih bisa menjadi teladan buat yang muda-muda. Bagaimana kita hidup bersyukur, bagaimana kita menjalani hidup dengan segala kekurangan fisik saat ini, dan selalu ingat bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita karena Tuhan tahu kita masih bisa bermakna untuk sesama kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam, saya buka dulu ini pesannya doa syafaat. Di sini ada pokok-pokok doa syafaat, ada yang sakit dan dalam pemulihan, ada jemaat lansia yang berulang tahun, kepengurusan lansia. Untuk jemaat lansia yang hadir saat ini, ada yang mau didoakan, yang hadir saat ini pasti yang didoakan semuanya ya, supaya Tuhan berikan kesehatan yang baik, dan juga untuk gereja serta bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan tak henti-hentinya kami memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami, untuk segala perkara, segala peristiwa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, untuk penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami kembali ya Bapa, bahwa umur panjang, usia yang kami miliki saat ini adalah berkat Tuhan. Kalaupun kami mengalami kelemahan fisik, kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan ada untuk menolong kami, menopang kami, menggendong kami. Dan biarlah Bapa, di hari-hari hidup kami ini, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak positif untuk sesama kami, menjadi berkat ya Tuhan, baik itu di tengah keluarga kami maupun juga di dalam gereja dan juga di tengah masyarakat, dengan apa yang bisa kami lakukan. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sehati mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Kami mendoakan Bapak William Ayang, kami mendoakan Ibu Heti Helena Sirai, kami mendoakan Ibu Sunurat, kami mendoakan Ibu Sunarsi Girsang, kami mendoakan Ibu Kusuma Stuti Purwanto, kami mendoakan Ibu Aipasa, kami mendoakan Ibu Wisonda. Tuhan, kekasih-kekasih kami ini kami bawakan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Apa yang menjadi kelemahan fisik, sakit mereka, Tuhan pulihkan. Yang dalam pemulihan, kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan yang lebih sempurna lagi. Tuhan tolonglah, biarlah segala sakit yang mereka alami itu menjadikan mereka lebih dekat kepada Tuhan, menjadikan mereka lebih beriman dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan tolong juga seluruh anggota keluarga yang merawat, yang mendukung untuk pemulihan. Tuhan berkati mereka semua, berikan kesabaran, limpahkan kasih sayang Bapa. Demikian juga Tuhan, kami mau bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami di Komisi Lanjut Usia ini yang berulang tahun pada bulan Februari. Terima kasih Tuhan untuk umur 1 tahun lagi yang Tuhan berikan, dan biarlah di hari-hari ke depan mereka pun tetap hidup di dalam bersyukur dan ada di dalam kasih perlindungan Tuhan.
Berkati juga ya Bapak kepengurusan Komisi Usia Lanjut, supaya mereka boleh sehati sepikir Bapak di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka. Segala program-program yang direncanakan untuk Komisi Usia Lanjut dapat terlaksana ya Bapak. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka melakukan pelayanan dengan kesetiaan. Tuhan berkati kami yang hadir dalam ibadah siang hari ini. Tuhan tolong supaya apa yang menjadi kerinduan harapan kami Tuhan nyatakan. Apa yang menjadi beban hidup dan pergumulan kami Tuhan mau angkat dari kami ya Bapak. Dan biarlah Bapak kami bersama dengan anak, menantu, cucu, bahkan mungkin cicit, kami hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkati anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, di dalam mereka berusaha supaya mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Dan biarlah kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan pakailah kami untuk terus melayani dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati supaya gereja kami boleh terus bersaksi, gereja kami juga boleh terus semakin erat di dalam persekutuan dan semakin nyata di dalam pelayanan. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Yudi bersama dengan keluarga. Tuhan berkati para penatua. Tuhan berkati pengurus-pengurus di komisi-komisi dan semua Bapak yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini, supaya dapat bersama-sama melayani jemaat tempat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Biarlah bangsa dan negara kami dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya Bapak. Biarlah kami dapat merasakan ketentraman dan kedamaian di dalam hidup bermasyarakat ya Bapak. Dan biarlah juga Bapak pemimpin-pemimpin kami dapat memimpin negara ini di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang kesulitan karena bencana alam, mereka yang kesulitan karena sakit. Tuhan pulihkanlah mereka. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Doa ini mau kami sempurnakan di dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.